Kalau kita bicara tentang wisata Candi Borobudur, banyak tamu yang menginap di sini, itu mereka belum tahu bahwa di Borobudur ada destinasi lain selain Candi Borobudur. Kami bikin paket namanya menikmati Borobudur dari sisi lain. Sisi lain sisi apa? Sisi pemandangan. Di Pondok Setumbu itu jenengan sunrise bisa melihat Gunung Merapi, Merbabu sama Candi Borobudur. Dan di bawah itu hamparan kabut. Ngopi sambil menikmati sinar matahari pun ada di sana. Gereja Ayam itu ceritanya itu ada campur tangan dari selebritis, Mas. Jadi Gereja Ayam itu sebenarnya bukan ayam tapi merpati. Tapi memang orang lebih mengenal dengan nama Gereja Ayam. Ya monggo, yang penting terkenal kan gitu aja. Jenengan bisa keliling desa wisata dengan VW Wisata, menikmati pemandangan Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Sindoro, Andong, Telomoyo. Pemandangan yang sangat indah. Kita bisa melihat hamparan padi. Saat hijau ya sangat indah, apalagi saat musim panen padi. Itu petani-petani mereka makan di tengah sawah. Banyak tamu-tamu yang akhirnya kepingin, boleh nggak saya ikut gabung di situ. Sisi lain yang lainnya adalah kultur masyarakat Borobudur. Kalau di sini namanya orang deret ya. Kalau orang lebih mengenal mengambil nira. Itu adalah dalam rangka untuk nguri-nguri kebudayaan. Jadi biar hal ini nggak hilang. Itu ternyata menjadi daya tarik sendiri. Dengan keadaan dapur yang hanya pakai tungku gitu kan, kalau di kampung itu minum teh terus belajarnya kita gigit tekrik sambil kremus-kremus. Sentralnya gerabah di Borobudur dari dulu sampai sekarang ya di sana. Wisata buat gerabah di situ yang masih tradisional kita putar pakai tangan, asiknya di situ. Batik sama aja, kita membatik di situ nanti hasilnya bawa pulang. Jadi selain batikan kita yang kita bawa pulang, kalau mau beli yang sudah jadi misalnya yang lebar bisa untuk baju ya ada. Jadi kalau panjenengan berkunjung ke industri lebah madu, yang pertama jenengan akan diajak untuk memegang sarang lebah madu. Bahkan kalau pengen merasakan sengatnya pun, jenengan bisa disengatkan gini, cekrit gini. Jadi di Candi Borobudur itu pun ada juga yang namanya Wahana Museum Kapal Samudra Raksa. Jadi lantai wahana ini terbuat dari LED. Bening kayak kaca gitulah, asik buat anak-anak. Jadi anak-anak nanti bisa berinteraktif dengan ikan-ikan misalnya. Jadi saat tangan digerakkan begini, lumba-lumba akan lompat keluar. Ikan pari di lantai, saat diinjak dia akan lari. Saya sebagai Kaprobi sangat berharap, khususnya generasi muda, untuk bisa menyaksikan wahana ini. Ada satu misi di kami sebetulnya dalam konteks ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, itu melalui sejarah maritim yang seperti apa sih, nenek moyang kita dulu seperti apa, kemudian kalau sekarang bagaimana, itu semua ada di sini. Ada juga Museum Karmawi Bangga atau Museum Borobudur. Salah satu nilai penting dari pemugaran Borobudur yang tercatat di dalam arsip adalah penggunaan teknologi-teknologi yang mutakhir pada saat itu. Ada komputer, ada juga fotogrametri, ada sistem-sistem kuncian batu digunakan di candi-candi batu yang ada di Indonesia pada khususnya. Tapi yang kemudian menjadi membanggakan kita semua, terutama untuk masyarakat Indonesia, adalah bahwa Borobudur Conservation Archive ini di dalam daftar Memorial of the World UNESCO adalah satu-satunya arsip konservasi situs budaya.
Kalau nginepnya jangan khawatir, nginep di Kampung Homestay Borobudur. Di Borobudur, penginapan dari 100.000 per kamar sampai 60 juta per kamar ada. Monggo, jenengan mau pilih yang mana? Tinggal calling kami jemput. Kami ucapkan banyak terima kasih sekali kepada Bapak Jokowi ya. Presiden hanya beliau yang memikirkan rakyat, Mas. Kami warga Borobudur dengan dijadikan skala super prioritas di Borobudur sangat berterima kasih. Karena sekarang masyarakat Borobudur pun bangkit untuk menyambut super prioritas tadi. Pembangunan SDM kami sering diberi pelatihan. Infrastruktur jenengan bisa lihat sendiri. Masuk kampung-kampung pun sekarang jalan bagus, penerangan bagus. Alhamdulillah masyarakat Borobudur sangat menerima dengan senang hati dengan program-program Bapak Jokowi seperti ini. Saya bukan orang politik, Mas, tapi hanya dengan Bapak Jokowi ini saya bisa kayak gimana gitu rasanya. Bapak yang mengayomi anaknya, yang bisa menuntun anaknya, yang memikirkan kebutuhan anaknya, Pak Jokowi.